Justru malah ngerasain kasih sayang seorang kakak kalau kayak aku rasain ya sama thank you, ini thank gitu. you. I love you too. Oke, halo Gaps People, selamat datang di channel Gaps Diet Indonesia. Saya Yunita Harja, I'm your Gaps Practitioner. Hari ini masih di episode Gaps Hero. Kita kedatangan tamu, Julie namanya. Saya lupa juga kamu umur berapa ya? 25, 26 ya? 28. Oh 28 ya, saya kasih kamu lebih muda sedikit ya. Oke, jadi Julie ini nggak sengaja ketemu saya. Sebenarnya dia lagi nemenin anak yang mau datang konsul untuk keterlambatan bicara. Akhirnya karena data sesinya ini datang ke kantor saya, ke sekolahan saya, akhirnya ngobrol nih sama Julie. Nah, Julie ini sejak masih kecil ini dia banyak minum susu. Jadi sudah stop ASI lama ya. Terus minum susu, misalnya nggak sebut merek lah ya, tapi pokoknya susu yang instan yang banyak di pasaran. Terus juga susu berperasa coklat, betul ya Julia? Ya, dan itu kan notabene kan high sugar content gitu, banyak kandungan gulanya. Dan lama-lama numpuk dan tidak disadari menyebabkan Julie ini mempunyai masalah GAPS. Seperti yang kita ketahui, GAPS ini kan GAP and ya either psychology atau physiology syndrome, oke? Dan untuk Julie rasanya lebih kena ke fisik ya Jules ya, ke satu cara berat badan juga nambah terus dan susah untuk kurus, untuk turun gitu kan. Dan kedua mulai menyerang thyroid ya, jadi kulit muka agak berjerawat ya. Terus kena gangguan hormon, betul ya? Iya betul. Kalau misalnya ada yang saya lupa boleh diingatkan. Jadi akhirnya saya bilang, yuk mau nggak gitu, saya bantuin karena kan dia kebetulan kan saya cuma terpanggil aja mau bantu Julie gitu, bantu Julie. Akhirnya kita ngejalanin dan nanti Julie bisa sharing apa yang dijalankan, karena seperti yang sudah saya ngomong di awal Jules, biasanya ini kan orang mikirnya itu kalau diet itu harus mahal, harus makan produk A, harus makan produk B misalnya gitu ya. Saya tidak bilang mereka salah, tapi nggak semua orang dompetnya sama kakak, betul nggak? Betul. Kalau misalnya bisa yang terbaik, semua orang pasti mau yang terbaik. Tapi kan ya kita harus menyesuaikan diri. Karena yang saya sering ngomong berulang-ulang adalah ini kita ganti pola hidup, kita bukan ganti pola makan. Jadi kita harus bisa melakukan sesuatu itu yang long term. Jangan sekarang kita makan yang contoh kayak daging kualitas A, tapi hanya bisa untuk 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Dan selanjutnya belum ada progres, belum ada dalam tanda kutip kesembuhan, langsung rasanya udahlah omong kosong semuanya dilepas. Nah, sebelumnya tadi saya udah jelaskan kenapa saya minta Julie untuk sharing. Saya mau Julie itu pertama ngejelasin kenapa kok akhirnya mau nih gitu kan. Saya racunin buat ikut GAPS protokol. awalnya kan jalan GAPS protokol bukan buat kamu, buat si Dede, betul kan? Nah, iya betul. Mau gitu loh. Dan latar belakangnya apa, terus progresnya apa gitu. Kalau misalnya yang kita bicarakan itu tentang doing GAPS protokol with budget, apa aja yang kamu jalankan? Saya pertama kali pengen ikut protokol kesi itu awalnya juga berpikir bahwa diet itu butuh uang yang banyak gitu. Jadi agak susah untuk saya sendiri sebenarnya kalau mau ngejalanin diet itu. Cuman saya mikir kalau seandainya saya terus-terusan untuk makan dan nggak teratur, terus nggak mau diet juga, saya kan kadang merasa susah untuk nafas gitu kan. Kadang juga merasa kok nyesek ya dada gitu kan. Pengen juga, nah kebetulan pas diajak sama Cici untuk diet ini, aku juga pengen sih, karena aku juga pengen gimana balik kayak dulu gitu kan, dan nggak ngomong banget gitu. Ya udah saya ikuti dengan biaya yang minim, saya ngejalanin, yang penting niat sih awalnya nih. Yang saya ingat dari Julie itu, you have a terrible die off ya. Die off-nya tuh parah ya, sampai kepalanya sakit banget ya, sampai kepalanya sakit, kayak apa
sih kamu bilang kayak dijeduk atau bagaimana gitu ya, sampai nggak bisa kerja ya? Iya, sampai nggak bisa kerja, dan kalau memang lagi kambuh-kambuhnya itu memang kepala suka didekor ke tembok dulu gitu. Tapi setelah dijamurnya mati dan meninggalkan badan kamu, sakit die off-nya udah nggak ada lagi kan, sakit kepalanya udah nggak ada lagi gitu ya? Udah nggak. Selama ngejalanin protokol GAPS itu ya nggak sakit kepala, terus tidur juga normal gitu, kendala buang air segala macam juga lancar. Dan kan awalnya aku cuma buang itu kan kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. saya tuh inget banget yang kamu bilang, saya udah diet macem-macem, udah jalanin macem-macem, tapi selama ini nggak pernah turun berat badannya. Tapi ini dengan GAPS protokol waktu itu jalanin 3 hari, kalau nggak salah turun berapa ya Jul, saya lupa, 6 ya? 6 kilo ya? 6 kilo Ya, dalam 3 hari ya? Iya betul. Jadi sebenarnya gini, saya tidak bilang GAPS protokol itu bisa bikin orang kurus, enggak juga. Jadi dia menyesuaikan, jadi badan kita itu kan berdasarkan pinter. Jadi kita nggak bilang berat badan ideal itu berapa, si badan kita ini yang tahu. Nah, dengan kita mengembalikan pola makan ke arah yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan how our body metabolisme ya, memproses gitu kan, itu badan itu akan menyesuaikan. Kalau misalnya yang badannya terlalu kurus, kayak kemarin saya ada satu pasien yang kurus banget itu, dia tonus ototnya, massa ototnya itu tambah mantap gitu loh, tambah mantap, dan dia jadi gemuk, gitu kan, kelihatan tambah gemuk. Dan kalau misalnya dirasain seperti pada kasusnya Juli ini, dia kan malah jadi ngurusinnya banyak. Dan padahal kan kamu tetap makan, tetap kenyang, nggak kelaparan kan Juli? Enggak, tetap semua normal. Dengan makan juga memang dijaga, tapi makan kadang kan dietnya itu suka nakal dikit kan, jadi kadang suka masih bandel lah makan apa gitu, nyolong. Iya, cuman meskipun nyolong dia tetap mengurangi sih. Yang kamu bilang juga, rambut juga volume rambut lebih tebal, yang nggak terlalu lepek gitu ya. Kulit muka lebih halus ya. Lebih halus ya. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya karena kamu jalaninnya belum terlalu lama, untuk gangguan hormonnya, untuk mensnya sudah mulai belum? Kalau untuk mensi kemarin pas ngejalanin udah mulai keluar bercak-bercak itu. Iya, saya lupa ya kalau gitu. Iya, saya mesti ya. Iya, puji Tuhan kalau gitu. Oke. Kalau gitu kamu harus semangat, nggak boleh kendor lagi. Harus balik semangat lagi. COVID mungkin nanti dengan jalan rezeki baru dari Tuhan ya, kamu sudah tahu intinya kan, pokoknya anytime kamu ada perlu apa, kamu hubungi saya masih tetap bantu kamu kok ya. Targetnya itu kan biar kamu juga sehat, terus kamu sudah bisa tahu pakem-pakemnya, kamu bisa share ke mama, ke papa, ke saudara ya, ke temen ya. Mungkin nanti misalnya ke pacar, jangan gini loh, kita seperti ini, yang sehat tuh seperti ini gitu. Walaupun dijalankan dengan yang sebisanya kamu, sesuai budget kamu, semampunya kamu, tapi kan paling nggak kamu sudah tahu pakem-pakemnya, yang mana yang boleh, yang mana yang nggak boleh, yang mana yang sehat, yang mana yang enggak, gitu kan? Iya, betul. Jules, orang dengan masalah GAPS ini kan banyak, Jules. Jadi bukan hanya masalah kelebihan berat badan atau gangguan mens, banyaklah yang secara psikis pun banyak, orang depresi, orang stres lah apa gitu ya. Kira-kira kalau dari pengalaman kamu ngejalanin nih gitu, kamu ada nggak mau menyemangati atau apa ke mereka untuk menjadi lebih baik? Kalau saya sih cuma pengennya ketika saya ngejalanin ini gitu ya sih, saya beberapa kali ngajak teman sih, yang saya temannya juga sama-sama gendut gitu kan, yang misalnya dia punya masalah untuk kurus, dia juga bilang minum obat itu nggak ada efeknya juga gitu. Saya coba untuk sharing, ini loh aku dapat saran dari dokter ini. Nah dia kan memang saya bukan dokter. Dan saya juga nggak main, saya juga bukannya sosokan jadi dokter, no, I'm not playing doctor. Okay? Saya lebih, I consider myself as a naturopathy healer. Jadi saya menyembuhkan dengan cara yang senatural mungkin, tidak dengan obat, tapi dengan makanan, tapi juga dengan rempah-rempah mungkin ya, dengan jamu dan Enggak. Tadi salah paham, disangkanya saya main dokter-dokteran di sini. Iya, cuman memang untuk diet GAPS ini memang awalnya niat dulu, dan harganya juga misalnya budget ini nggak sampai yang harus wah banget gitu. Jadi disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan kantong sendiri. Saya ingat
Julie itu kalau nggak saya tagih update, nggak mau ngasih update. Jadi itu mungkin peran yang cukup besar juga ya, menjalani diet dengan pendamping ya. Jadi kayak ada cheerleadernya ya. Oh hari ini makan apa? Ada efeknya apa gitu ya. Udah belum? Sebenarnya kalau nggak kayak gitu kayak malas dijalanin bener Di. Iya kan? Kalau misalnya itu jadi apa? Kamu sebelumnya udah menjalani apalah diet atau apapun sendiri, dengan adanya pendamping, kalau menurut kamu ada manfaatnya nggak? Kalau misalnya ada, kira-kira apa yang kamu harapkan dapat dari seorang pendamping itu? What else can I give as a service? Kalau untuk aku pribadi, pendamping aku itu ya, aku sama didampingin itu yang aku dapat adalah motivasinya. Jadi itu aku punya penyemangat, ayo kamu mau sehat, kamu harus kasih reportnya gitu kan. Apa sih hari ini kesehatanmu gimana, terus kamu ngalamin apa. Jadi kayak aku ngerasa gue diperhatiin loh gitu. Ada teman jalan ya, ada teman gandengan tangan jalan diet ya. Kalau misalnya itu, terus kira-kira apa lagi yang saya bisa bantu untuk bikin, bukan hanya Julie sih, karena kan klien-klien saya yang lain pendampingnya juga, kira-kira kalau misalnya bisa, kayaknya kalau misalnya ada ini nih ya, misalnya ide gitu. Kalau misalnya rasanya enggak sih Ci, udah oke aja sih gitu, lu udah cukup bawel Ci gitu ya, oke juga gitu. Enggak bawel sih Ci, kamu ngerasain, justru malah ngerasain kasih sayang seorang kakak kalau kayak aku. Thank you, I love you too. Ya udah, Jul, saya juga tahu kamu mau kerja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih udah sharing. Akhirnya kita berjodoh juga, sesi bareng, ngobrol bareng, walaupun dari kemarin-kemarin ada aja nih gitu kan. Iya. Gigi wow. Terus saya juga lagi nggak mood lah gitu. Akhirnya ya puji Tuhan lah, masih ada jodoh ya, kita sesi bareng. Saya akan terus nyemangatin kamu deh. Kalau untuk sekarang mungkin kamu lagi fokus untuk yang lain-lainnya, untuk kerja atau segala macam ya jalankan gitu kan. Tapi paling nggak kamu sudah tahu pakem-pakemnya, yang mana yang baik, yang mana yang enggak, itu tetap dijalankan gitu loh. Anytime kamu perlu menghubungi saya, I'm welcome. Oke? Demikian cerita Gaps Hero kita pada episode kali ini. Cerita Gaps Hero adalah cerita dari real people, bukan dari aktor, bukan dari cerita-cerita yang sudah direkayasa sebelumnya. Tapi ini cerita dari real people, real hero, transforming Gaps people into Gaps Hero. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada episode Gaps Hero berikutnya. Terima kasih. Bye.